Oke, kita ketemu lagi. Jadi hari Selasa kemarin ini ada jurnalis dari Kontan yang minta pendapat soal industri game di Indonesia, khususnya dari sisi game developernya. Ya, kalau boleh pamer nih ya, sebenarnya aku itu sering dimintain pendapat dari media-media bisnis kayak Kontan, Bisnis Indonesia, atau media-media portal kayak Liputan 6 gitu-gitulah ya, tentang industri game ataupun industri e-sport di Indonesia. Cuman memang tidak semuanya, terus aku jadiin konten video juga. Nah, topik yang kemarin ditanyain ke aku itu soal rencana pemerintah yang mau bikin peraturan baru untuk mendukung game-game developer di Indonesia. Ini aku kasih lihat aja ya screenshotnya yang aku ambil dari Tech in Asia soal peraturan baru yang dimaksud jurnalis konten tadi. Nanti linknya juga tak taruh di deskripsi ya kalau mau baca-baca sendiri. Jadi kalau kita mau ngelihat dukungan pemerintah ke game developer di Indonesia itu sebenarnya sudah bagus banget ya. Ya setidaknya jika dibanding dukungannya ke e-sport Indonesia yang lebih banyak politik dan orang-orang nggak jelas di asosiasinya. Sedangkan di AGI, ya yang aku tahu ya, memang beneran teman-teman yang kerja di game developer Indonesia. Dan yang beneran punya kapasitas dalam hal game development ya. Bukan yang cuman pinter cari muka di sosmed, kayak asosiasi sebelahnya. Kemenparekraf dan AGI itu kalau nggak salah sudah mulai kerjasama dari 2016. Kemenparekraf itu juga sudah ngirim-ngirim game developer Indonesia ke Gamescom sejak beberapa tahun lalu lah ya. Kalau ada teman-teman Agi yang nonton, coba dibenerin ya kalau salah atau ditambahin infonya di komentar ya. Di tahun 2021, kebetulan aku juga diundang untuk jadi salah satu narasumber diskusi terpumpun Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Diskusi ini juga setauku adalah salah satu bentuk kerjasama AGI dengan Kemenparekraf. Nanti tak jelasin juga relevansiku jadi narasumber ini ya. Ya bukan cuman pamer ini. Nah, meskipun sebenarnya sudah bagus banget kerjasama antara AGI dengan Kemenparekraf, yang mungkin akan terlalu banyak dan panjang kalau mau disebutin di satu video. Satu hal yang mungkin masih bisa dikritik adalah dampak dari kerjasama selama bertahun-tahun tadi. Kalau benar awal kerjasamanya dari 2016, berarti kan ini sudah jalan 7 tahun ya. Sayangnya meski sudah 7 tahun, ya menurutku beberapa problemnya memang masih sama kayak yang dulu. Salah satunya adalah soal marketing. Sebenarnya ya, kalau kita ngomong kualitas gamenya nih, ya ini berarti dari sisi gameplay, cerita, grafis, dan kawan-kawannya, menurutku sih sebenarnya sudah sangat berkembang dari tahun ke tahun. Game-game kayak Coffee Talk, Kitaria Fables, A Space for the Unbound, Out, Rage in Peace, Legrand Legacy, Coral Island, Valkyrian Ark, dan segudang game-game lainnya dari Indonesia itu beneran sudah bagus-bagus banget dari sisi gamenya. Mayoritas game-game Indo yang dirilis di konsol dan PC yaitu beda kelas lah ya sama kebanyakan game-game dari Indonesia yang dirilis di mobile. Cobain aja sendiri kalau nggak percaya ya. Kalau game-game dari Indo yang dirilis di mobile itu ya sebenarnya masih terlalu simpel kali ya. Ya dibanding tadi game-game Indonesia yang dirilis di konsol dan PC. Cuman bahkan game-game Indonesia yang di konsol dan PC tadi yang sebenarnya sudah bisa banget bersaing sama game-game dari luar, sayangnya ya awareness-nya masih sangat kurang. Awareness yang aku maksud ini dari sisi exposure di media, KOL, influencer, dan kawan-kawannya lah ya, baik di dalam dan luar negeri. Memang, game-game Indo yang sudah populer kayak Out, Coffee Talk, A Space for the Unbound,
dan kawan-kawannya itu sebenarnya sudah sering dibahas di media atau KOL luar negeri ya. Tapi menurutku dengan kualitas gamenya sebenarnya tetap bisa lebih masif lagi exposure-nya. Out itu menurutku ya harusnya bisa sepopuler kayak seri Amnesia. Yang suka main game horror harusnya tahu Amnesia ya. Coffee Talk atau A Space for the Unbound itu sebenarnya sudah sekelas sama game-gamenya Telltale Games ataupun game-game luar lainnya yang memang cuman fokus sama cerita. Walaupun to be fair ya, kalau ngomong Telltale Games itu kebanyakan game-gamenya populer ya gara-gara ngambil franchise yang sudah populer sebelumnya. Ya kayak dari franchise Borderlands atau malah Batman itu kan. Rage in Peace atau Rising Hell misalnya itu juga menurutku harusnya bisa sepopuler Super Meat Boy atau Hollow Knight. Itu tadi aku memang bandingin game-game yang genrenya sejenis atau setidaknya mirip ya. Ya karena kan nggak bisa juga bandingin popularitas Coffee Talk sama seri Call of Duty gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal marketing, sebenarnya ketika aku jadi narasumber buat diskusi terpumpun di UI yang aku sempat bilang tadi ya, aku sempat kasih saran untuk kerjasama dengan media-media di Indonesia. Apalagi kayak yang aku bahas di videoku soal kontroversi draft Perpres Publisher Rights atau soal media game dan e-sport Indonesia yang sudah nggak seksi lagi. Media-media game dan e-sport Indonesia itu sebenarnya sekarang struggle banget cari pendapatan dari iklan. Jangankan media-media berbasis teks ya, channel-channel YouTube yang bahas gaming yang sebenarnya udah bisa dibilang gede, ya ini kayak TLM gitu. Itu juga setauku review-review game dari luar sekalipun itu cuman sebatas dikasih review kopi, ya tapi nggak dibayar. Ini beda banget sama review-review laptop atau gadget yang memang mayoritas sudah pasti berbayar. Ya yang sebenarnya jadi problem baru juga. Yang aku bahas di beberapa videoku sebelumnya. Kalau dari artikel di Tech in Asia tadi ya soal peraturan pemerintah baru nanti ya. Ya kan katanya ada anggaran juga untuk akses pembiayaan atau permodalan pengembangan game skala menengah ke bawah. Nah, sebenarnya menurutku pemerintah juga bisa siapin budget buat game-game developer Indo untuk bayar ke media atau ke influencer lokal untuk sebanyak mungkin bahas game-game buatan dalam negeri. Menurutku solusi ini sebenarnya kan win-win juga gitu loh. Game-game lokal dapat exposure yang banyak dan media-media game juga dapat pendapatan yang lebih konstan. Intinya duitnya toh tetap muter di industri game Indonesia juga. Ya kan media dan influencer itu termasuk dalam industri game tanah air juga ya. Karena kalau nggak ada media atau KOL atau influencer gaming ya susah juga. Memang beberapa game developer Indonesia itu setauku banyak juga yang lebih fokus dan pengennya diangkat sama media-media atau influencer luar. Tapi ya menurutku media dan influencer gaming dalam negeri sebenarnya masih bisa digarap juga di saat yang sama. Toh harusnya lebih gampang dan lebih murah juga untuk kerjasama sama media-media atau influencer lokal. Apalagi kalau misalnya dananya disiapin juga dari pemerintah. Ya yang aku bilang soal solusi win-win tadi ya. Ini jujur aku nggak tahu ya. Apakah di pemerintahan atau di AGI sendiri itu emang nggak ada orang-orang yang beneran tahu industri game secara luas itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Ya ini maksudku beneran ngerti industri game secara luas ya. Ya kasarnya generalis gitulah ya. Tahu media, influencer, tahu game publishing, tahu e-sport, tahu pasar gaming di luar dan dalam negeri, tahu pasar gaming di berbagai platform kayak mobile, konsol, atau PC. Ya ini maksudnya nggak cuman sekadar tahu soal game development ya. Karena menurutku di zaman sekarang, ya marketing itu memang sangat krusial. Nggak bisa cuman sekadar bikin produk sebagus mungkin, tapi nggak agresif juga marketingnya. Atau mungkin sebenarnya orang-orangnya ya udah ada. Cuman rekomendasinya yang tidak diterapkan
dalam kebijakan atau peraturan pemerintahnya. Karena kayaknya udah panjang, ya ini penutup aja kali ya. Ya sekali lagi nih, kayak yang aku bilang tadi, kalau ngomong soal game development, menurutku progresnya sebenarnya sudah ada dan sudah kelihatan banget ya. Dari tahun ke tahun kalau aku merhatiin game-game buatan Indonesia nih. Tapi menurutku sisi bisnis kayak marketing dan kawan-kawannya itu juga sebenarnya sudah mulai bisa digarap. Semua perusahaan, apalagi yang B2C, ya itu kan pasti punya divisi marketing ya. Karena ya memang faktanya sepenting itu buat bisnis. Ya semoga aja sih ya, ke depannya mungkin memang tantangan-tantangan itu bisa mulai digarap secepatnya. Karena marketing itu kan juga butuh waktu yang tidak sebentar. Buat yang nonton video ini dan mungkin peduli juga dengan game-game buatan developer lokal, nge-share video ini boleh banget loh. Biar mungkin orang-orang agi atau syukur-syukur ada orang-orang dari pemerintahan yang ikut nonton. Ya wis gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.